Oke, Cikal dan Cindy bisa ke tengah. Ini dari sini. Sebentar, sebentar. Pak Surya, baju kita sama. Oke, saya belum punya undangan nih. Sehati namanya. Oh begitu. Sudah ada? Nggak ada. Izin undangan sidang. Ada. Cikal sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Daniel SHMH dan Ibu Hera Susanti yang di tengah kesibukannya telah meluangkan sedikit waktunya untuk hadir secara langsung di sidang terakhir bidang hukum internasional pada semester ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Eva Johan, juga Pak Suryanom di tengah-tengah pengisian nilai S1 begitu disambil dengan jadwal yang padat. Oke, hari ini bidang hukum internasional akan menyelenggarakan seminar proposal dan juga sidang skripsi. Yang pertama, proposal atas nama Cindy Aulia Lediesta dengan NIM 11121100399 dengan judul legalitas penggunaan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir berdasarkan Outer Space Treaty 1967, studi kasus Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation DRACO project oleh Amerika Serikat dengan pembimbing 1 Dr. Haja Eva Johan SMH, Weming kedua Ibu Hera Susanti SHLM. Sedangkan sidang ujian skripsi bidang hukum internasional atas nama Cikal Fitria dengan NIM 111211013 yang mengangkat judul kebijakan tingkat komponen dalam negeri TKDN dihubungkan dengan prinsip National Treatment World Trade Organization, studi kasus investasi Apple Corporation di Indonesia. Dengan pembimbing pertama Ibu Dr. Haja Eva Johan SHMH dan pembimbing kedua Bapak Surya Anomi SHLM. Oke, sebelum kita mulai, mungkin pada masing-masing pernah ada yang ingin ditambahkan? Oke, Ibu, cukup. Pak Surya, ingin tambahkan? Ada kopi nggak? Nanti ditelepon Ajamil Oh ya, ke Pakupatan. Oke, kalau tidak ada, Cindy, Cikal, masing-masing punya waktu 15 menit untuk memaparkan poin penelitiannya atau hasil dari penelitiannya. Tolong fokus dengan inti-intinya saja, dimaksimalkan waktunya. Oke, untuk urutan pertama nanti Cindy, setelahnya dilanjutkan oleh Cikal. Oke, marilah bersama-sama kita buka sidang bidang hukum internasional pada Kamis 26 Juni 2025 ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada saudari Cindy dipersilakan. Duduk aja. Oke. Eh, boleh, tapi kan si apa namanya yang dari sana nge-view kamunya susah. Oke. Ya. Oke, Ibu Eva kalau mau dilanjut nyetir dulu silakan. Pak Surya juga nggak masalah. Nanti bergantian. Tidak. Jadi sebenarnya di Mas aja gitu ya. Langsung aja kamu buka proyeknya. Nggak usah di sini. Oh, udah saya di save. Tapi ini tetap aktif, Pak. Kalau
Ah, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Bidang Bidang Hukum Internasional Bapak Afandi Sitamala SHMH. Kemudian yang terhormat kepada penelah pertama Dr. Daniel SHMH, dan penelah kedua ada Bapak Surya Anom SHLLM, penelah ketiga ada Ibu Dr. Hajah Eva Johan SHMH, dan yang terakhir ada Ibu Hera Susanti SHLLM. Perkenalkan, saya Cindi Aulia Ladista dengan NIM 111210039. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang berjudul Legalitas Penggunaan Pesawat Ruang Angkasa Bertenaga Nuklir berdasarkan Older Space Treaty 1967. Studi kasus Demonstration Rocket for Azel Cislunar Operation (DRACO) proyek oleh Amerika Serikat. Dosen pembimbing pertama ada Dr. Haja Eva Johan SHMH, dosen pembimbing dua ada Ibu Hera Susanti SHLLM. Di sini kita bisa lihat mengenai latar belakang. Jadi ada beberapa waktu lalu ada salah satu artikel menyebutkan bahwa NASA DARPA will test nuclear engine for future Mars mission. Artinya yang mana ketika DARPA dan juga NASA ini sedang berkolaborasi untuk membangkitkan yang mana ada suatu misi untuk eksplorasi luar angkasa tapi menuju ke Mars. Namun untuk menuju ke Mars itu kita belum ada teknologi-teknologi yang super canggih. Karena contohnya misalkan kemarin-kemarin biasanya Amerika Serikat udah meluncurkan beberapa proyeknya, tetapi itu hanya robotnya saja, robotikanya saja. Melainkan untuk nanti membawa manusia ke Mars itu agak susah seperti itu. Dan ini ada Draco Mission Overview-nya, jadi nantinya Project Draco ini akan diluncurkan dari bumi seperti ini dengan melewati beberapa atmosfer yang ada di bumi. Kemudian ketika sudah mencapai orbit, dia akan dilepaskan landas menggunakan tenaga nuklir. Tetapi tenaga nuklir ini menjadi pertanyaan bagi penelitian saya. Kenapa? Apakah tenaga nuklir ini bisa disebut dengan senjata nuklir atau tidak? Apakah tenaga nuklir ini bisa berpotensi sebagai pembunuh massal atau tidak? Seperti itu. Maka dari peraturan itu saya mengambil gap research-nya ada 3. Yang pertama ada penelitian dari Amadea dan Nurul Aulia dan Rahmat dan teman-temannya, yaitu mengenai pengaturan pemanfaatan ruang angkasa menurut Perjanjian Internasional Space Treaty 1967. Di sini dihasilkan bahwa ternyata di dalam Older Space Treaty itu tidak secara jelas mengatur tentang tenaga nuklir itu sendiri, melainkan mengatur tentang senjata nuklir. Jadi senjata nuklir itu boleh dilakukan atau digunakan, tapi hanya untuk tujuan damai. Seperti itu. Kemudian untuk penelitian yang kedua, ada tanggung jawab negara peluncur terhadap sampah satelit ruang angkasa yang ditinjau menurut Older Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972. Di mana hasil penelitian ini ternyata memang negara peluncur itu wajib untuk adanya tanggung jawab seperti itu. Tetapi ketika hasil penelitian ini menjelaskan ternyata tanggung jawabnya itu belum terlalu maksimal seperti itu. Dan yang ketiga ada prinsip the province of all mankind dalam pendaftaran Space Object International Telecommunication Union berdasarkan Older Space Treaty seperti itu. Dan ternyata yang katanya ruang angkasa itu bisa dieksplorasi oleh banyak negara, tetapi nyatanya di dalam pendaftaran registrasinya itu banyak didominasi sama negara-negara maju seperti Amerika, kemudian juga Rusia, Tiongkok, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah saya ingin meneliti mengenai legalitas penggunaan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir berdasarkan Older Space Treaty 1967. Studi kasusnya Demonstration Rocket for Agencies Operation Project oleh Amerika Serikat. Kemudian identifikasi masalahnya yang dipertanyakan adalah mengenai yang pertama, bagaimana DRACO milik Amerika Serikat ini dapat memenuhi ketentuan di dalam Older Space Treaty 1997 terkait penggunaan tenaga nuklir dalam pesawat ruang angkasa. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme tanggung jawab hukum internasional itu sendiri Amerika Serikat apabila penggunaan tenaga nuklir dalam
proyek Draco menimbulkan dampak lingkungan di luar angkasa. Dan tujuannya adalah yang pertama pastinya menganalisis ketentuan dari OST 1967 ini terhadap legalitasnya. Dan yang kedua, mengkaji tanggung jawab hukum internasional Amerika Serikat terhadap potensi pelanggaran dampak lingkungan. Dan kegunaannya di sini ada dua. Yang pertama ada teoritis dan praktis. Teoritis ini saya berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi literatur tambahan untuk tenaga nuklir ke depannya, atau juga bisa menjadi bahan bacaan bagi orang-orang yang mungkin dia tidak kuliah tetapi ingin tahu sebenarnya nuklir itu seperti apa. Gitu. Dan untuk yang praktisnya adalah semoga penelitian ini juga diharapkan untuk bisa pembaruan hukum ke depannya. Anda bisa dengar. Kemudian kerangka pemikiran saya menggunakan pohon masalah. Di sini bisa dilihat dosen penelaah bahwa akar permasalahan yang saya teliti adalah terkait regulasi penggunaan tenaga nuklir di ruang angkasa. Dan kemudian karena tidak adanya regulasi yang tepat mengenai tenaga nuklir, maka yang menjadi permasalahan terkait legalitas proyek Draco-nya. Nanti proyek Draco ini kalau di internasional, hukum internasional itu sebenarnya dia udah memenuhi syaratnya atau belum. Dan tanggung jawab hukum Amerika Serikat itu seperti apa? Apakah sudah melakukan yang namanya pencegahan dan lain sebagainya. Nantinya kalau tidak adanya legalitas proyek dari Draco dan juga tanggung jawab dari Amerika Serikat, maka berpotensi dampaknya itu potensi kerusakan, entah itu di bumi maupun di lingkungan internasional luar angkasanya, dan juga ketegangan antar negara. Yang mana ketika proyek Draco ini bisa diluncurkan, otomatis Amerika Serikat akan menjadi negara yang sangat-sangat maju sekali. Karena ini adalah salah satu tenaga nuklir yang emang baru digaungkan oleh Amerika Serikat seperti itu. Dan untuk menjawab dari pohon permasalahan ini, saya menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori hukum lingkungan internasional. Yang kedua ada juga liability theory, yaitu hukum tanggung jawab negara. Dan yang terakhir adalah yang pastinya saya menggunakan prinsip-prinsip dalam Outer Space Treaty sebagai dasar analisisnya. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan yuridis normatif, kemudian jenis penelitiannya juga ada deskriptif analisis, kemudian untuk sumber datanya, saya menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder itu ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yang telah dipaparkan seperti ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya studi pustaka, kemudian analisis datanya itu kualitatif, dan lokasi penelitiannya ada perpustakaan. Dan lokasi penelitiannya bisa dilihat dari proposal skripsi bahwa itu adalah rencana lanjutannya seperti apa. Dan itu adalah presentasi yang telah saya sampaikan. Saya harapnya bahwa penelitian ini memang masih kurang dalam halayak, dan saya berharap bahwa para penelaah bisa memberikan saran dan masukan yang membangun untuk penelitian ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Kani. Iya. Oke, di sini di bawah dia ya. Pertama, Bapak Dr. dan ya. Terima kasih saya dan semua yang saya hormati, nilai yang saya hormati dan saya banggakan, dan Mas Rudi yang pagi ini senyumnya manis sekali. Baik. Saya selalu letak sini. Karena saya sering sebut nama selama ini. Ini judulnya ini kan tentang legalitas penggunaan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir berdasarkan Outer Space Treaty. Sebelum Bapak memberikan saran, Bapak ingin bertanya beberapa hal terlebih dahulu. Kalau bicara tentang legalitas itu berarti mau bicara tentang apanya? Tentang peraturan. Tentang peraturannya. Berarti peraturan tentang penggunaan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir, begitu. Itu diatur di Outer Space Treaty. Perjanjian untuk penggunaan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir. Ada nggak di dalam Outer Space tentang tenaga nuklir? Tadi yang itu menyebutkan di dalam itu memang diperbolehkan menggunakan senjata, tapi hanya untuk
Seperti itu. Bukan senjata nuklir, menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai. Begitu. Nah, itu enggak ada, Bapak. Makanya saya menggunakan itu. Jadi saya mau bertanya, kalau tenaga itu sama dengan nuklir kan? Makanya saya menggunakan peraturan perjanjian internasional. Ya. Kalau senjata nuklir itu bagian dari nuklir. Artinya bahwa senjata itu menggunakan tenaga nuklir, ya. Nah, gitu. Kan kalau bicara tentang nuklir itu kan ada untuk kepentingan damai, ada untuk kepentingan perang. Untuk kepentingan perang itu berarti senjata nuklirnya, kan? Nah, boleh diulang kembali apakah di Outer Space Treaty itu ada membolehkan menggunakan tenaga nuklir dalam hal penggunaan pesawat ruang angkasa? Tidak ada, Bapak. Tidak. Oleh karena itu kemudian Cindy mencoba memang terkait dengan legalitasnya, karena memang di dalam Outer Space Treaty itu tidak ada, ya, tidak ada. Artinya kalau tidak ada berarti tidak boleh. Tidak boleh seperti apa, Bapak? Tidak boleh penggunaannya berarti. Kalau ada digunakan berarti itu ilegal. Bisa nggak dikatakan? Kan tadi Cindy mengatakan bahwa di dalam Outer Space Treaty itu tidak diatur tentang penggunaan tenaga nuklir, ya, untuk pesawat ruang angkasa. Tidak ada kan diatur kan gitu. Nah, apakah kalau tidak diatur di situ, apakah itu berarti boleh atau tidak boleh? Sebenarnya itu yang sedang saya cari, Bapak. Iya, betul. Apa kalau misalnya saya udah tahu berarti ada udah kan? Jadi saya mencari tahu tentang sebenarnya tenaga itu diatur atau tidak. Dari sini saya ingin cari tahu apakah di dalam negara Amerika sendiri dia punya peraturan yang nasional yang membuatkan itu. Ini bukan sebuah proses apalagi ya, harus bisa ditemukan dalam konteks sudah dilakukan penelitian. Kalau pertanyaannya mengatakan bahwa karena tidak diatur, ya, karena tidak diatur di dalam Outer Space Treaty, apakah itu artinya bahwa boleh atau tidak boleh? Itu tidak perlu harus penelitian, tapi itu apalagi pemahaman konteks terkait dengan implementasi sebuah aturan. Nah, gitu. Jadi makanya saya tanya, kalau tidak diatur dalam Outer Space Treaty, apakah itu artinya boleh atau tidak boleh menggunakan? Boleh. Boleh. Kalau tidak diatur tentang dilarang, itu tidak boleh. Oke. Kalau misalkan diatur dan diperbolehkan maka boleh. Kalau misalkan tidak diatur, itu boleh. Nah, itu kan hipotesa awal kan yang kemudian Cindy miliki, ya kan? Saya tidak mengatakan itu salah atau benar, tetapi karena butuh penelitian untuk kemudian mengatakan. Nah, kalau saya mengatakan benar atau salah itu baru masuk ke ranah sudah dilakukan penelitian. Tapi kan ini masih hipotesa. Kalau tidak diatur dalam Outer Space Treaty atau tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional, ya, apakah itu boleh digunakan atau tidak? Jadi sudah jawab itu boleh, kan? Nah, silakan kalau memang boleh, apa alasannya? Itu nanti rangkaian dari sebuah penelitian, kan? Nanti selanjutnya akan bawa bertanya pada saat ujian dan skripsi. Oke, jadi, nah, terkait dengan kasus demonstration ini, Draco. Ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat dalam proyek Draco ini menggunakan tenaga nuklir? Betul. Dia menggunakan tenaga nuklir dan karena dia menggunakan tenaga nuklir, kemudian ini dianggap sebuah kasus, ya, karena terkait dengan penggunaan tenaga nuklir dalam pesawat ruang angkasa itu tidak ada dalam Outer Space Treaty. Ketika di sini mengatakan boleh, karena tidak diatur jadi boleh, ya kan? Sama dengan apakah sini boleh belum selesai S1 kemudian langsung lanjut S2, kan tidak boleh karena ada aturannya harus lulus dulu S1, kan begitu, ya. Jadi punya frame berpikir ya bahwa karena tidak diatur maka tidak boleh. Nah, kemudian saya belum bertanya tentang belum masuk ke identifikasi masalah.
karena kan lagi-lagi ini masih dalam proses, ya. Tapi saya minta ini nih kalau mampu ya, kalau sebenarnya kalau mampu ini tidak ada masalah di tujuan penelitian. Sini itu mengatakan untuk menganalisis. Sementara konsep kalau untuk menganalisis itu biasanya itu untuk S2, tataran S2. Ya. S1 itu hanya untuk mengetahui. Ya. Artinya, misalnya saya itu pengen tahu tentang Cindy. Oh, Cindy itu papanya Pak ini, ibunya ibu ini, berapa bersaudara. Cukup itu aja. Iya, hanya mengetahui saja. Pengen tahu tentang Cindy. Cindy itu sudah punya pacar atau belum sih? Itu. Tapi kalau menganalisis, ya, oh, Cindy itu anaknya Pak ini, ibunya Pak ini, dan siapa aja ya ininya? Kok bisa gitu, Cindy? Pokoknya perlu sebuah analisis kemudian menentukan bahwa Cindy itu anaknya Pak ini dan ibu ini. Itu tatarannya. Karena kenapa? Begitu bicara tentang analisis, berarti harus bicara tentang teori yang digunakan itu ada 3 misalnya, grand, middle, apply. Ya. Apa korelasi? Apa korelasi antara teori itu dengan permasalahan yang ada? Itu menganalisis. Ya. Tapi kalau mengetahui, bicara tentang apalagi pesawat ruang angkasa itu teorinya ini. Kalian sedikit membahas ini kaitannya dengan. Tetapi kembali lagi ke sini, mau menggunakan analisis atau mau menggunakan untuk mengetahui, silakan. Akan didiskusikan dengan pembimbing. Tapi Bapak kalau konsep indikator menganalisis menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Ya. Analisis dengan menggunakan pisau analisis teori yang mendalam. Ya. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa kalau melakukan analisis itu berarti kita melihat dari berbagai aspek, termasuk dari sisi teori, sisi kalau asas pasti, ya. Tapi dari sisi teori, pendalaman teori, ya. Karena teori itu betul-betul dijadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan yang ada. Ya. Beda kalau hanya sekedar untuk mengetahui saja, ya. Beda kalau hanya sekedar untuk mengetahui. Saya menggunakan teori ini aja, ya kan? Teori ini kaitannya dengan teori itu seperti ini. Tapi menganalisis secara mendalam yang mana teori yang akan menjadi grand, yang mana teori yang akan menjadi middle, yang mana yang menjadi apply, dan kenapa dia menjadi grand, kenapa menjadi middle, dan kenapa menjadi apply. Situlah analisis. Sama halnya kalau S3 itu filosofisnya menemukan. Ya. Jadi dia sudah menemukan teori apa yang ditemukan. Ya. Asas apa yang ditemukan begitu. Jadi itu yang benar-benar mengetahui, menganalisis, menemukan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau menggunakan sepanjang mampu. Ya. Tapi jangan sampai sini mengatakan untuk menganalisis, ternyata di dalamnya tidak menganalisis. Nah, jadi konsistensi itu penting. Ya. Oke, kemudian selanjutnya saya belum menemukan di sini karena yang menjadi case-nya adalah Draco Project. Bapak belum menemukan sebuah kronologi kasus tentang Draco Project ini. Ya. Situasional menggambarkan tentang Draco Project ini belum ada dalam sini. Sehingga korelasi antara gap antara aturan dan fakta yang ada itu belum tergambar secara jelas. Sudah disinggung memang tentang Draco di dalamnya, tetapi belum. Ya. Secara sistematis, karena menggunakan analisis tadi, ya, karena menggunakan itu belum teranalisis dengan baik gap yang terjadi antara aturan antara auto treaty dengan kasus Draco Project ini. Ya. Jadi ini harus dituangkan karena harus menggambarkan situasional fakta hukumnya ya, situasionalnya seperti apa,
yang menyebabkan situasi itu terjadi, yang menyebabkan sehingga Dragon Project ini menggunakan tenaga nuklir itu, kenapa ya? Apa alasannya Amerika menggunakan itu? Itu kan harus digambarkan. Jadi situasionalnya terkait dengan penggunaan Dragon Project, penggunaan tenaga nuklir itu bagaimana situasinya, kemudian yang menyebabkan sehingga situasi itu terjadi atau yang menyebabkan sehingga Amerika menggunakan tenaga nuklir itu kenapa, itu harus tergambar sehingga antara ada sehingga nasional itu betul-betul terjadi gap. Ada yang silakan. Benar, Bapak sebenarnya sudah menuliskannya di situ. Jadi awal mulanya kan Draco itu mulai bercerita. Silakan. Draco itu awal mulanya tahun 2021 dari DARPA, dan itu disebutkan di Games Research-nya. Dan itu pertanyaan Serikat, yaitu mengumumkan akan menggunakan proyek itu untuk operasi di luar antara bumi dan bulan. Oke. Nah, kemudian di tahun 2023 itu NASA bergabung sama DARPA. Nah, NASA bergabung bersama DARPA untuk membentuk salah satu semacam kontraktornya agar bisa mengembangkan terkait teknologi itu. Teknologi nuklir kalau di bawah proyek NTP, nuklir. Jadi sistem overview-nya nanti berapa itu konsepnya seperti apa. Nanti ada dari bumi dia akan belum ke atas, kemudian kita sudah di atas orbit dia akan menggunakan. Oke. Kemudian Ya, jadi kalau misalkan biasanya tenaga nuklir yang digunakan oleh roket itu menggunakan tenaga kimia konvensional, tetapi Amerika Serikat menggunakan tenaga nuklir ini biar lebih cepat untuk sampai ke tujuannya seperti itu. Nah, kemudian di dalam juga selain untuk mempercepat proses roket itu dan sebagainya, dan ini juga bisa membuat katanya lebih cepat untuk datang ke luar angkasa. Misalkan dia harus membuat apa yang kedua tadi? Apa yang kedua tadi? Yang pertama mempercepat, yang kedua? Yang kedua bercepat, yang kedua itu untuk daya dorongnya, Pak. Sama cepat ya, daya dorong. Daya dorong. Gitu. Apalagi? Yang kedua itu juga proyek ini diinisiasikan agar bisa membawa awak atau membawa itu. Kalau misalkan teknologi kemudian yang harusnya diluncurkan di tahun 2025 ini, Pak, ternyata alami kurang. Oke. Tadi sudah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi terkait dengan situasional itu sudah tertuang di sini, ya. Tetapi dan tadi sudah disampaikan bahwa yang menyebabkan sehingga kemudian penggunaan tenaga nuklir ini terjadi karena ada upaya untuk mempercepat daya dorong, ya, kemudian mengumpulkan. Nah, saya berharap agar ini dibuat paling kalau toh tidak dalam pointer karena kurang bagus ya, paling tidak dalam satu paragraf. Paragraf pertama itu diantaranya adalah mempercepat atau daya dorong. Nah, silakan diuraikan itu, ya, mempercepat atau mempercepat daya dorong itu seperti apa maksudnya. Kemudian di paragraf selanjutnya itu memperkenalkan planet lain misalnya, ya, planet untuk wisata itu harus diuraikan. Kira-kira Pak, kalau untuk paragraf yang ada footnote nomor 8 di halaman 2 itu sudah termasuk apa belum? Halaman 8. Halaman 2. Halaman 2 tapi footnote yang deretan 7 dan 8. Apakah itu belum? Halaman 2 ya. Yang mana itu paragraf berapa? 2. Ya, 2 termasuk. Baru ini salah satu. Nah, ini. Jadi harusnya di awal itu bicara menyelesaikan semua, berbicara tentang regulasinya diatur di mana saja. Jadi di awal ini kan begini, di awal itu sudah bicara tentang case. Kita bicara sistematika penulisan latar belakang ya. Bicara tentang case-nya. Di pertengahan baru bicara tentang aturannya. Di akhir bicara lagi tentang case-nya. Nah, itu berarti tidak sistematis.
Yang sistematis itu di awal itu bicara tentang aturannya, diatur di dalam Auto Space Treaty. Ya, di pasal sekian bicara tentang ini, yang kedua bicara tentang ini, yang di pasal sekian bicara tentang tanggung jawab. Tuntas tuh, ya, bicara tentang regulasi ini. Selain di Auto Space Treaty, mungkin ada perjanjian internasional yang lain, ya. Ya, sebagai pembanding misalnya kan. Nah, setelah bicara tentang aturan, baru bicara tentang fakta. Nah, Bapak menemukan di sini itu bicara tentang aturan, ya, di awal bicara tentang case malam, baru itu bicara tentang aturan, habis itu bicara lagi tentang case. Jadi terbalik-balik, baru bicara tentang penelitian yang lain. Itu tidak, itu membingungkan pembaca jadinya, karena tidak sistematis. Ya, Bapak sarankan agar di awal itu kalau mau bicara tentang definisi objek, silakan bicara tentang objeknya yaitu pesawat ruang angkasa, nggak apa-apa. Kemudian terkait dengan pesawat ruang angkasa itu diatur di mana saja, atau Space Treaty, atau Warsawa, atau Chicago, atau yang lain gitu kan. Bicara tuntas tuh, bicara tentang regulasi itu, walaupun tidak semuanya tidak seanalisis di bab 4 nantinya, tapi paling tidak menunjukkan kepada pembaca bahwa terkait dengan pesawat ruang angkasa itu diatur di perjanjian A, B, C, D, begitu. Baru masuk ke fakta hukum, case-nya. Ya, case itu bicara ceritakan tentang situasional daripada kasus Drakov Project ini, ceritakan. Kemudian kenapa Drakov Project ini menggunakan tenaga nuklir? Kan pasti ada alasan kan bagi Amerika dia menggunakan tenaga nuklir, ada alasannya. Tadi sudah disebutkan ada dua. Nah, ada dua ini, mungkin satu paragraf terkait dengan percepatan, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan tujuan ingin memperkenalkan misalnya planet lain bagi para wisatawan atau apa. Itu kondisionalnya seperti itu. Barulah masuk pada penelitian yang lain. Oh, si A itu sudah melakukan penelitian loh. Namanya ini, judulnya ini, namanya ini dari perguruan tinggi mana, judulnya ini, masalahnya ini, hasilnya ini. Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh si B misalnya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya? Karena kenapa? Walaupun S1, walaupun tidak ada kewajiban, tetapi paling tidak kita butuh novelty, ya kan? Ada kebaharuan. Jangan yang diteliti ya itu lagi, ya. Nah, tapi ada kebaharuan, walaupun sedikit kebaharuannya nggak apa-apa, yang penting ada. Karena kan tidak mungkin seseorang itu meneliti secara tuntas, ya. Pasti ada hal-hal yang tidak diteliti. Misalnya ada 3 orang yang meneliti tentang apalagi pesawat ruang angkasa, tapi ada sisi akan melihat dari sisi yang lain yang berbeda. Nah, kalau semuanya mau diteliti, mau berapa lama mau meneliti, gitu. Jadi gitu ya. Jadi latar belakang itu sebaiknya terstruktur seperti itu agar menyenangkan pembaca untuk membaca. Terus yang kedua, bahwa sangat penting untuk menggunakan kalimat-kalimat proposisi. Walaupun tidak semua orang suka, tapi saya sebagai pembaca, saya tuh senang kalau membaca sebuah tulisan ada kata namun, ya, oleh karena itu, selanjutnya, saya senang, saya jadi penasaran jadinya. Kalau kemudian membaca sebuah tulisan yang ada kata proposisinya, tapi kalau terus saja, enggak enak. Sama dengan manusia, sama dengan laki-laki misalnya. Ya, dia suka sesuatu yang indah. Sama dengan dalam hal kita membaca, kita pengen, saya ambil contohlah jalan misalnya. Jalan itu kalau lurus saja terus kita ngantuk. Tapi kalau ada beko-bekonya, nah kita itu hilang rasa ngantuk kita semangat. Makanya saya kalau jalan di atau jalan layang yang di Cikampek itu saya nggak terlalu berani masalahnya. Karena lurus. Saya tuh ngantuk, bahaya ini. Nah, jadi gitu. Kemudian di kerangka pemikiran, ya.
Kalau di identifikasi masalah ini lumayan sudah bagus ya. Saya perhatikan bahwa sudah sesuai dengan variabel judul di kerangka pemikiran. Tapi saya biar ada yang lain punya kesempatan untuk bertanya yang lain juga. Saya cukup dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih atas telah dan masukannya, Dr. Daniela SMH selaku pengelak pertama, Cindy untuk dicatat dan nanti didiskusikan kembali kepada kedua penelaah Cindy. Berikutnya karena Pak Suryanom akan menyusul begitu, Bu Eva juga, kita langsung ke Ibu Hera. Ibu Hera Santiasa, waktu dan tempat dipersilakan. Nanti keadaannya baik Cindy, kami Cindy dan Cikal. Oke, baik. Tadi judulnya tentang legalitas penggunaan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir dan berdasarkan. Oke, baik. Ini tadi baru saja membahas ya. Kembali proposal Cindy itu itu mau tanya dulu gimana Cindy, ada masalah nggak dengan referensi? Maksudnya Cindy sendiri itu ada problem nggak menemukan referensi terkait buku? Karena di sini kulihat bukunya sedikit sekali ya untuk dibuat di perpustakaan. Ada apa ada masalah ada atau ada problem dari sininya? Ya, Bu ya. Sebenarnya kita berbicara tentang buku karena ini latar belakang, tadinya saya berpikir bahwa mengambil beberapa dokumen atau jurnal yang terbaru itu bisa memperbarui penelitian ini. Jadi kadang saya berpikir kalau bukunya itu ada beberapa teori yang memang menggunakan buku-buku yang lama. Jadi menggunakan keterbaruan itu, makanya di sini kalau dilihat jurnalnya banyak ya. Jurnal itu latar belakang. Mungkin ada di dua buku ini baru menggunakan beberapa buku yang memang walaupun ya sebenarnya nggak masalah ya, bukan hanya di latar belakang aja yang memerlukan buku gitu dalam penyusunan penulisan metode penelitian juga kan perlu referensi gitu ya, buku gitu, dimana nanti sendiri membangun komunikasi dalam metode penelitiannya itu kan membutuhkan sumber gitu ya. Walaupun memang ibu tidak menyarankan sepenuhnya untuk melihat bagaimana kakak rating itu menulis terkait kalau di sini kan kalau bisa dibilang tadi presentasi Cindy sangat bagus ya, karena juga PowerPoint yang dipaparkan tadi juga ibu mengapresiasi tadi PowerPoint-nya bagus juga ya, tidak monoton, artinya di sini ada effort ya dalam mempersiapkan presentasinya untuk nanti. Tapi kembali lagi ke proposal dari metode penelitian, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan data, sampai dengan kerangka pemikiran. Nah itu nggak ada sumber sama sekali. Nah sebenarnya di situ bisa disisipkan buku di situ, tidak mesti di di latar belakang. Kalau memang ini menganggap bahwa tidak terlalu urgen, tidak terlalu mendesak atau ada alasan lain sehingga ini menganggap bahwa penulisan buku tidak terlalu ya nantilah gitu. Jadi kan di situ bisa dikembangkan sehingga nanti pembaca juga akan melihat tulisan ini dilihat perpustakaannya itu berimbang, nggak semuanya banyakkan internet gitu ya, ataupun walaupun jurnal atau official website tapi ada bukunya juga gitu ya. Jadi bukan hanya di latar belakang saja yang membutuhkan referensi buku. Kalau memang sini mau
tadi banyak catatan yang disampaikan oleh Pak Daniel, ya, itu nanti jadi PR juga bagi Ibu ya sebagai pembimbing dari ini gitu ya. Karena memang tadi setelah dibaca kembali ya alurnya ya, alur dari sistematika penulisan latar belakang masalah itu memang tidak berurut, kurang berurut seperti itu ya. Nanti kita coba pakai sistem piramid ya, tahu ya, mana nanti di awal itu kan nanti dijelaskan dulu secara umum konteksnya itu seperti apa gitu ya, sebelum nanti Cindy mengarah ke isu yang lebih spesifik lagi. Jadi nanti kita coba revisi lagi ya, kita perbaiki sama-sama, nanti Cindy perbaiki terus nanti Ibu akan mencoba untuk mengecek kembali. Tapi yang jelas di sini Cindy masih ada cukup ruang untuk menambahkan beberapa informasi lagi di dalam latar belakang masalahnya ya. Jadi nanti ditambah lagi informasi-informasi yang sekiranya tadi tuh dari diskusi dari Pak Daniel ditambahkan lagi, karena di sini masih banyak sekali ruang untuk dimasukkan ya informasi-informasi penting lainnya yang mungkin ke skill atau bahasa yang kurang atau seperti apa gitu ya. Kemudian nah di sini nih kerangka pemikiran ini gimana, kerangka pemikiran metode ini lihat kuatnya di mana nih? Nilai metode penelitian ini menggunakan metode Euclides. Jadi argumen narasinya dibuat sendiri. Mungkin yang tadi katanya itu dan kuat untuk Iya, coba nanti dihadirin lagi ya bagaimana cara membuat metode penelitian yang dilihat banyak, dibaca banyak penelitian. Dari Kepalete, jadi tahu nanti sih ada perbandingan ketika melihat banyak perbandingan dan ini kan cara membangun narasi itu lebih baik. Ini kan masih singkat ya. Untuk penelitian ini bahan kumpulannya apa? bahan hukum itu ada itu kemudian yang kedua juga ada stability formation mana dan yang ketiga juga ada registrasinya, nanti mau melihat draft dan yang ketiga ada di sini dana kait kalau itu sebenarnya harus dan yang terakhir juga ada terkait power. Nah di sini saya ikut penggunaan Nanti situ kita komunikasikan lagi ya kayak gini ya. Nah ini masih kurang ya, teknik pengumpulan data, analisis data, dan analisisnya masih kurang ya. Nanti kita perbaiki lagi ya. Pak, apa nih? Oke, terima kasih atas lahannya Ibu Hera Susantiasa LLM selaku penelah keempat juga pembimbing kedua dari saudara Cindy. Cindy untuk dicatat semua masukan dan hasil telaah dari masing-masing penelah hari ini nanti didiskusikan kembali kepada pembimbing satu dan pembimbing kedua. Untuk Bapak Surya dan Ibu Eva karena mungkin masih di jalan ataupun akan muncul nanti, untuk saat ini kita skip. Silakan disampaikan closing statement. baik, terima kasih kepada Bapak dan juga yang telah hadir dan juga para penonton dari Kak Cika yang telah hadir. Terima kasih. Dan saya berharap bahwa penelitian ini akan menjadi penelitian yang lebih baik ketika telah mendapatkan berbagai saran perbaikan dan lain sebagainya. Saya Cindy Aula Desta, cukup pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi boleh kita lihat. Kalau boleh masukkan kembali di latar belakang kalau kita ada pembanding. Kasus pembanding tentang tenaga nuklir itu, Pak. Iya, dalam dari itu. Nah, itu ditaruh di bagian fakta hukum. Oke.
supaya terlihat mulia. Tidak ada alasan nanti kemudian ada dasar yang nanti di 54 tentunya disebut bahwa ya kebenaran itu legal. Nah, bukan hanya penelitian, kembali juga, yes kembali juga sebut. Dan cukup dijabarkan tidak usah banyak saja. Tapi nanti di 44 nantinya itu menjadi mungkin bisa lebih dari satu paragraf. Toleransi sekarang itu sehingga sangat jelas kembali membandingkan antara kasus yang terkait dengan Draco. dan kasus yang lain. Baiklah, terima kasih Bapak. Oke, silakan di siapa selanjutnya? Lalu dari kita. Oh, ini nggak bisa keluar kan? Mulai, bisa saya mulai Bapak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fandi selaku pimpinan sidang hari ini dan juga Ketua bidang hukum internasional. Yang terhormat kepada penelah satu saya hari ini yaitu Bapak Dr. Daniel SMH. Yang terhormat kepada penelah dua saya yaitu Ibu Hera Susanti SILRM. Dan juga pembimbing satu saya sekaligus penelah tiga saya itu Ibu Dr. Haja Eva Johan SMH dan juga pembimbing tiga saya sekaligus penelaah empat saya yaitu Bapak Surya Anom SLLM. Perkenalkan, nama saya Cikal Fitria dengan NIM 11210135 sebagai mahasiswa teruji hari ini dengan judul skripsi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dihubungkan dengan prinsip National Treatment World Trade Organization studi pada investasi Apple Incorporation di Indonesia. Masuk pada pembahasan bab 1 pendahuluan, latar belakang bahwa TKDN ini merupakan syarat utama perusahaan produsen asing untuk masuk ke dalam Indonesia dengan memenuhi besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta barang dan jasa. Dalam hal ini, TKDN ini terbagi dalam sektor industri, telekomunikasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini menjadi landasan awal Apple Incorporate masuk ke Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunikasi Informasi nomor 29 tahun 2017 pada pasal 36 ayat 2 huruf A sampai E mengenai investasi pengembangan inovasi melalui pembentukan pusat riset inovasi yaitu Apple Developer Academy. Maka dari ketentuan ini tidak mengharuskan Apple Incorporasi ini untuk membentuk pabriknya sendiri. Melainkan Apple Incorporasi ini membentuk pusat riset. Maka dari ketentuan ini menimbulkan ketimpangan yang signifikan karena tidak dilakukannya proses produksi dalam negeri seperti yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi lainnya yang membentuk pabrik di dalam negeri. Ketentuan TKDN ini terdapat slide dengan pasal 3 GATT 1994 yang berisikan mengenai National Treatment Principle, yang dimana prinsip perlakuan nasional atau National Treatment Principle yang menggariskan bahwa kebijakan barang impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri dalam bidang perpajakan maupun peraturan lain-lainnya. Prinsip perlakuan nasional pada kasus ini, pada investasi pengembangan inovasi kebijakan TKDN ini yang dilakukan oleh Apple Incorporasi ini terindikasi adanya diskriminasi karena adanya ketimpangan masuknya produk dalam negeri tidak melalui proses pendataan. Maka dari latar belakang tersebut saya mendapatkan identifikasi masalah yang menjadi landasan saya melakukan penelitian yaitu bagaimana penerapan prinsip national treatment dalam General Agreement on Tariff and Trade. Yang kedua, bagaimana kebijakan tingkat komponen dalam negeri menurut National Treatment GATT WTO pada kasus investasi Apple Incorporasi.
Maka tujuan ini untuk menganalisa bagaimana penerapan national treatment dalam General Agreement on Tariff and Trade. Yang kedua itu untuk menganalisa bagaimana kebijakan tingkat komponen dalam negeri menurut National Treatment (WTO) pada kasus investasi Apple Incorporasi. Kegunaan penelitian saya bagi menjadi teoritis dan juga praktis. Kerangka pemikiran saya menggunakan teori proteksionisme yang dikemukakan oleh Frederick List. Lalu saya juga menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian descriptive analysis dengan sumber data bahan primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan library research. Kemudian analisis data saya menggunakan yuridis kualitatif dengan lokasi penelitian di Perpustakaan Nasional. Masuk dalam bab 2 mengenai objek, yaitu tinjauan kebijakan proteksionisme dan teori keadilan dalam kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. TKDN sendiri diatur di dalam pasal 1 nomor 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. TKDN itu merupakan besaran nilai komponen dalam negeri pada barang, jasa, serta barang dan jasa. TKDN ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas industri nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk lokal dengan menitikberatkan pada presentase kandungan lokal yang ditetapkan dalam kerangka regulasi nasional. Lalu, pada sebab kedua saya memasukkan pengaturan TKDN yang dimana saya bedah menjadi dua, yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional, TKDN identifikasi sebagai LCR atau Local Content Requirement yang merupakan kebijakan industri yang mewajibkan pelaku usaha khususnya investor asing untuk menggunakan sejumlah ketentuan tertentu untuk input domestik baik dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja maupun jasa lokal dalam proses produksi mereka. Maka ketentuan LCR ini sangat bertentangan dengan prinsip national treatment sebagaimana yang tertuang dalam GATT 1994 dan TRIM's Agreement yang melarang kebijakan memberikan preferensi kepada produk domestik dibandingkan produk impor. Dalam hukum nasionalnya, TKDN sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang kemudian tata cara penghitungan penilaian komponen dalam negeri itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Lalu masuk dalam kebijakan proteksionisme, menurut Friedrich List, seorang ekonomi Jerman, perdagangan bebas dan proteksi tidak memiliki pertentangan yang nyata. Kedua hal tersebut hanya sarana untuk mencapai tujuan pengembangan kekuatan produksi. Maka proteksionisme ini dapat dilakukan karena industri dalam negara berkembang itu masih belum memiliki kapasitas untuk bersaing secara langsung dengan industri asing yang telah mapan. Lalu dalam teori keadilan ini, menurut John Rawls, keadilan itu harus dipahami sebagai prinsip fairness yang menekankan pentingnya kesetaraan posisi sebagai landasan moral dan institusional. Realisasi keadilan sebagai fairness ini menuntut adanya kondisi struktural di mana status sosial, kekayaan, kekuasaan tidak menjamin determinan dalam penilaian terhadap hak dan kewajiban individu. Kemudian masuk dalam bab 3 mengenai kebijakan tingkat komponen dalam negeri, studi pada investasi investasi TKDN Apple Incorporation. Dalam hal ini saya membedah mengenai rencana investasi Apple Incorporation, lalu cara penilaiannya, dan juga kebijakan TKDN yang dihubungkan dengan national treatment. Dalam hal ini, Apple Incorporation pada tahun 2017 masuk ke dalam industri telekomunikasi Indonesia melalui pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian nomor 29 tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang menyatakan bahwa penilaian TKDN dapat masuk melalui 3 aspek, yaitu manufaktur, pengembangan, dan aplikasi. Dalam hal ini, Apple Incorporation masuk ke dalam industri Indonesia melalui pengembangan inovasi yang diwujudkan dengan membangun pusat riset, yaitu Apple Developer Academy. Maka dalam perhitungan TKDN-nya, Apple ini menggunakan landasan hukum pasal 4 Perkominfo, Peraturan Menteri Kominfo nomor 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis teknologi long-term evolution dengan ketentuan paling rendah
30%. Dalam periode 2017 sampai 2019, Apple telah memenuhi TKDN sebanyak 30%. Namun, dalam memperpanjang sertifikat TKDN pada tahun 2020, Apple mengalami hambatan karena adanya inkonsistensi minimum penilaian komponen dalam negeri karena terjadi perubahan regulasi yang kemudian Perkominfo nomor 27 tahun 2015 dicabut dan digantikan menjadi Peraturan Menteri Komunikasi nomor 13 Komunikasi dan Informatika nomor 13 tahun 2021 tentang standar teknis alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler berbasis standar teknologi long term evolution dan standar teknologi International Mobile Telecommunication 2020. Dalam hal ini, akhirnya Apple melakukan pemenuhan TKDN dengan sebesar 40%, sebagaimana yang sudah tergantikan dari 30% menjadi 30%, namun pada periode 2024 sampai 2026, Apple telah memenuhi 40%. Dalam hal ini, Apple dalam hal ini, Apple telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Indonesia melalui penilaian TKDN. Maka kebijakan TKDN saya hubungkan dengan National Treatment WTO. Bahwa ketentuan larangan yang ditetapkan oleh GATT WTO melalui National Treatment Principle, Indonesia telah terindikasi melakukan kebijakan proteksionisme terselubung melalui penilaian komponen pada barang asing yang akan masuk ke dalam negeri dengan dibentuknya regulasi tingkat komponen dalam negeri. Maka hasil dari penelitian saya yang saya tuangkan dalam bab 4 yang juga menjawab identifikasi masalah saya yang pertama, yaitu mengenai penerapan prinsip national treatment dalam General Agreement on Tariff and Trade, bahwa ketentuan no less favorable memperluas prinsip national treatment dari aspek tarif pada pasal 3 ayat 2 ke regulasi non-tarif, sehingga bertujuan mencegah proteksi terselubung dalam bentuk kebijakan teknis domestik. Dalam praktiknya, negara-negara memanipulasi regulasi internal, misalnya melalui standar teknis, syarat distribusi, dan perizinan usaha untuk menghambat akses produk impor. Walaupun tidak secara eksplisit dilakukan diskriminasi, oleh karena itu pasal 3 ayat 4 itu merupakan mekanisme normatif yang menginterogasi substansi dan dampak faktual dari regulasi nasional, bukan hanya bentuk hukumnya, sehingga menjadi alat penting dalam mengawal prinsip non-diskriminasi internal dalam kerangka perdagangan bebas multilateral. Yang kemudian national treatment ini saya identifikasi ke kebijakan TKDN ini pada investasi Apple Incorporation yang kemudian saya belah menjadi 4. Yang pertama itu pasal 3 ayat 2 bahwa TKDN di sektor telekomunikasi ini memberikan perlakuan yang berbeda terhadap bentuk investasi yang berbasis inovasi dibandingkan dengan produk yang memerlukan pembangunan fasilitas manufaktur domestik berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminasi terhadap produk impor. Yang kedua itu pada pasal 3 ayat 4 bahwa TKDN telekomunikasi ini dan dalam aspek investasi pengembangan inovasi termasuk dalam perubahan nilai minimal TKDN dari 30% sesuai Permen Kominfo menjadi 35 menunjukkan adanya inkonsistensi dan sifat dinamis yang dapat mempersulit produsen asing memenuhi persyaratan pasar domestik. Lalu yang ketiga, pasal 20 mengenai general exception, bahwa TKDN tidak memenuhi kriteria substantif maupun klausul pembatas yang tertuang dalam permukaan dari pasal 20 JTT. Lalu selanjutnya pada paragraf 1A daftar ilustrasi TRIM's Agreement, bahwa TKDN menetapkan kewajiban minimal penggunaan komponen dalam negeri sebagaimana syarat beroperasi untuk memproduksi dalam negeri, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan TRIMS karena merupakan bentuk pembatasan perdagangan asal produk yang dilarang dalam sistem hukum WTO. Maka dari hasil penelitian saya mendapatkan kesimpulan bahwa pasal 3 GATT yang berisikan prinsip national treatment menekankan perlakuan tidak kurang menguntungkan terhadap produk impor yang sejenis dengan produk domestik, sementara itu TRIMS Agreement melarang negara anggota menerapkan kebijakan investasi yang mengharuskan penggunaan konten lokal sebagai syarat beroperasi.
kebijakan tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan Indonesia terhadap Apple Incorporated menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan sosial untuk memperkuat industri lokal dan kewajiban internasional dalam kerangka WTO. Adapun saran yang saya berikan hasil dari analisis saya bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya mengusulkan diskusi multilateral di WTO untuk mengevaluasi fleksibilitas dalam penerapan national treatment bagi negara berkembang yang membutuhkan ruang atau policy space guna memperkuat industrialisasi. Saya rasa di lain itu pemerintah juga sebaiknya fokus pada peningkatan daya saing kapasitas yang dapat dilakukan melalui pelatihan, riset teknologi, dan kerjasama industri, bukan semata-mata melalui konten lokal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Oke, sekarang yang ini ya. Baik, Pak. Oke, di sini untuk pengalaman mau sedia pada dokter kandungan pada Pak. Makanya waktu tadi Terima kasih. Pimpinan sidang atas hal yang terjadi. Kalau Iya, mau Pak. baca beberapa poin dari grup ini, bahwa kan di kedua ini cukup bagus ya. Itu kerjaan tingkat rekayasa bukan dalam intensif dalam intensif mantap. Namun demikian, ada beberapa catatan dari dan dari visi esensi materi ini itu yang itu perlu diperbaiki. Baik, Ya. Bapak. Saya mulai justru dari kesimpulan. Oh, iya. Ya. Identifikasi kesimpulan itu seyogianya kan jauh. Masalah. Namun demikian coba perhatikan di identifikasi masalah pertama dan kesimpulan pertama. Seharusnya di kesimpulan pertama itu kalimatnya adalah penerapan prinsip national treatment dalam GATT itu seperti apa? Ya, tapi di sini malah tertulis pasal 3 GATT berisi prinsip perlakuan nasional, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi supaya nyambung kelihatannya, maka apa yang tertuang di identifikasi masalah setelah kata bagaimana itu ditulis dan udah langsung terjawab di identifikasi di kesimpulan. Kemudian di identifikasi masalah kedua, di identifikasi itu mengatakan bagaimana kebijakan TKDN menurut national treatment. Harusnya di situ di kesimpulan itu kebijakan TKDN menurut GATT WTO pada investasi Apple Incorporation itu seperti apa? Ya. Jadi mungkin karena Bapak tipe orang yang suka to the point, jadi selalu mencoba untuk to the point kan saja gitu. Ya, makanya dulu beberapa kali ditolak waktu masih yang karena saya suka to the point. Tapi kesempatan untuk mencari yang baru kalau ditolak, ya. Bukan sampai sekarang. Oh kalau sekarang udah klik-klik kok, udah nggak to the point lagi. Masalahnya takut yang di rumah marah. Jadi gitu ya. Nah, juga sama dengan Cindy tadi itu atau menganalisis juga sebenarnya nggak ada masalah, ya. Mau mengetahui, mau analisis, mau menemukan, tetapi yang penting isinya di dalamnya itu benar-benar kalau menganalisis. Ya, kalau menemukan ya cukup menemukan. Kalau menemukan ya menemukan. Kalau hanya untuk mengetahui. Nggak ada masalah sebenarnya. Artinya mahasiswa S1 boleh menghasilkan sebuah karya ilmiah yang setara dengan S3. Ya, nggak ada masalah. Ya. Tapi harus konsisten. Benar begitu. Ya, bukan hanya sekedar menulis menganalisis tapi di dalamnya untuk mengetahui. Nah, saya menemukan.
saya menemukan di dalamnya sini analisisnya kurang. Ya, harusnya mengetahui saja. Ya. Gitu. Nah, kemudian coba buka di halaman 43. Seperti teori keadilan dalam pandangan hukum Islam John Rawls. Pandangan hukum Islam John Rawls. Baru kali ini baru baca. Kecuali di sini koma menurut pandangan hukum Islam, koma pandangan John Rawls, Robert Nozick, boleh. Tapi coba tidak ada tanda baca yang jadi soalnya nyambung pandangan hukum Islam John Rawls. Apanya yang benar dan apa yang salah? Saya kurang membaca. Jadi perjelas ya, saya khawatir karena kamu mengutip dari orang ini ikut-ikutan juga rata di situ. Karena itu dikutip dari Friedrich. Nah, Friedrich ini penulis asli atau terjemahan? Ini penulis asli Bapak. Dengan bahasa Indonesia, ini kan orang luar. Masa bukunya berbahasa Indonesia? Pasti kamu sudah pegang nggak buku ini? Baca langsung nggak buku ini? Ini ada orangnya kan Pak, gambarnya Indonesia atau apa? Enggak, itu orang asing itu. Friedrich itu orang asing. Ini sudah terjemahan bukunya. Ya. Ini terjemahan ini. Karena di Bandung, ya kan? Di Nuansa dan Nusa Media Bandung ini terjemahan. Saya tahu di buku-buku terbitan Bandung itu banyak yang sudah terjemahan. Di buku alumni itu banyak yang sudah terjemahan. Nah, saya khawatir pernah nggak baca buku ini secara langsung? Saya sempat baca di arsip internet arsip itu Pak yang masih. Saya nggak begitu yakin. Kamu kutip mungkin dari internet atau dari mana, atau dari tulisan orang. Jadi sampaikan aja apa adanya. Kayak ini John Rawls. Bapak nggak begitu yakin juga. Apa kamu menemukan saya nyari-nyari buku ini nggak ketemu nih. Waktu saya S2 dulu, S3 dulu saya cari-cari buku ini nggak ketemu. John Rawls. Kalau memang kamu membacanya dari buku lain, di mana buku lain itu mengutip dari John Rawls, tulis saja. Ya, nama buku yang kamu baca itu kemudian dalam, ya, dalam John Rawls, kan begitu. Ini hanya saling mengingatkan saja. Ya. Cindy juga, Cindy bukan? Sama saja. Koshika, kamu tersimpan terus di hati ya Mama. Gitu ya, jadi teknis-teknis penulisan itu tolong karena tidak mungkin itu pembimbing satu persatu mau nggak mungkin ya. Kerjaan itu banyak kerjaannya, apalagi kayak kita sekarang ini udah ngikut nilai aja belum selesai, stres juga gitu ya. Nah, jadi kita kemudian sistematika penulisan itu kalau sudah ini ya sudah jadi skripsi, jangan lagi dimasukkan ke sana. Oke, kemudian sedikit masuk ke substansi. Ini kan bicara tentang TKDN, kebijakan tingkat komponen dalam. Maksudnya TKDN itu apa sih? Jadi TKDN itu merupakan persyaratan perusahaan asing untuk masuk dalam negeri itu karena memenuhi komponen-komponen yang sudah ditetapkan oleh Indonesia gitu Pak. Kalau dalam studi saya ini komponen yang ditetapkan dalam telekomunikasi itu ada 3 Pak. Tadi bisa masuk melalui manufaktur dari isi handphone
iPhone itu sendiri, terus pengembangan inovasi dan juga aplikasi yang di dalamnya gitu Pak. Nah dalam hal ini Apple ini masuk ke industri Indonesia melalui pengembangan inovasi dengan membuat pusat riset yaitu Apple Developer Academy. Oke. Terkait dengan TKDN ini itu diatur di dalam GAT. Sebenarnya TKDN ini masuk ke dalam local content requirement karena local content requirement itu kan larangan yang dibuat oleh Web3 itu Pak, bahwa negara-negara itu kan nggak boleh menentukan sebuah ketentuan untuk produsen asing untuk masuk ke dalam negerinya, sedangkan TKDN ini memenuhi syarat itu Pak. Memenuhi syarat, maksudnya adalah TKDN ini terdapat ketentuan yang mengharuskan, terdapat ketentuan. To the point aja. Kalau dalam GAT WTO itu aturan TKDN itu bagaimana? Berapa persen? Ada nggak presentasinya? Oh, ada presentasinya. Persentase untuk TKDN-nya berapa? Kalau untuk TKDN dalam telekomunikasi ini, pengembangan inovasi ini di peraturan terbaru itu 35% dari 35% TKDN. Iya, investasinya harus memenuhi 35% itu senilai tujuan. Nggak usah bisa rakesnya dulu. Saya mau tanya, untuk TKDN-nya itu berapa persen? Kalau bicara tentang TKDN, tentu bicara juga TKDL. Dari luar, komponen dari luar dan dari dalam. Kan itu ada kan? Nah, kalau dalam GAT WTO itu berapa persen tingkat komponen dalam negerinya dan komponen luar negerinya berapa? Dari luarnya berapa? Kalau dalam TKDN-nya, TKDL-nya Pak, ketentuan GAT-nya itu nggak mengatur secara spesifik untuk berapa persennya. Tapi kalau TKDN? Kalau TKDN di dalam sini ini mengatur 35%. 35%. Berarti kalau yang di luar, kalau di dalam itu 35%, berarti dari luar 65%, kan begitu? Tinggal membagi begitu kan? Begitu ya? Jadi sebenarnya kalau misal dari luar 100% masuk ke dalam masih boleh. 100% itu harus dikompres dan memenuhi 35% itu dibuka dengan ketentuan yang telah ditentukan. Saya belum tahu. Kalau dalam GAT WTO seperti apa? TKDN berapa persen? TKDN itu LCR itu nggak mengatur berapa persennya, cuman untuk masuk ke perusahaan asing masuk ke dalam negeri itu seharusnya itu nggak boleh ada batasan nggak boleh ada ketentuan komponen yang harus dipenuhi seperti itu gitu. Coba baca kembali prinsipnya terkait dengan lelang itu. Berapa persen yang ada TKDN ya yang diatur, dan itu tidak bertentangan dengan GAT WTO. Nah, tadi sudah Anda katakan bahwa Cikal katakan bahwa 35% TKDN. Dalam kasus investasi Apple ini berapa persen TKDN di situ? Apa sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi. Berarti nggak ada masalah dong kalau begitu. Apa diteliti kalau nggak ada masalahnya? Terpenuhi maksudnya investasi Apple-nya. Ini yang saya bahas di sini. Tidak, ketentuan TKDN-nya. Kita kan bicara tentang TKDN nih. Iya, kalau dalam ketentuannya Apple telah memenuhi, Bapak. Telah memenuhi berapa? Semuanya 35%. Enggak, saya tanya tadi kan begini. Kalau dalam GAT WTO TKDN itu 35%. Tadi kan begitu ya? TKDN itu nggak diatur. Jadi TKDN itu maksudnya dalam local content. Dulu waktu Indonesia digugat dalam program mobil nasional MOBNAS itu karena Indonesia itu tidak memenuhi kriteria ketentuan dalam GAT WTO. Ya, dikatakan mobil nasional itu kalau nggak salah 60 atau 70% komponennya dari dalam negeri. Komponen sisanya itu dari luar negeri. Tapi dalam konteks mobil Timor itu malah justru semuanya itu dari Korea, malah jadi. Kan akhirnya Indonesia pun digugat di GAT WTO. Kan kemudian kalah, kan gitu. Nah, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan Apple, ya kan begitu. Kan
tadi sudah ditentukan. Tadi yang mengatakan ada perubahan kan 35%, kan gitu. Ya, 30% TKDN-nya dari dalam negerinya. Nah, dari luar negerinya itu tentu 65%. Dalam konteks kasus ini itu seperti apa? Apakah terpenuhi 35% itu atau tidak terpenuhi 35% itu? 35% ini untuk pengembangan inovasi, tapi dalam produknya itu enggak ada yang berubah sama sekali loh Pak. TKDN-nya. Kita bicara TKDN-nya, objek penelitian Pucindi itu TKDN. Terpenuhinya 35% itu. Nah, kalau terpenuhi berarti tidak ada masalah dong. Masalahnya di sini adalah bahwa produsen asing yang masuk ke dalam negeri ini tidak boleh di sini terdapat indikasi diskriminasi yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam. Kita tidak bicara tentang diskriminasi sih, kebijakan TKDN yang dibahas di sini. Tidak usah melebar kemana-mana, nanti udah jadi makin ribet nanti. Ya, yang Cindy itu teliti adalah TKDN-nya. Ya, kalau TKDN berarti bicara tentang presentasi, kan tingkat komponen dalam negerinya, kan begitu. Nah, dilihat dari prinsip GATT-WTO. Oleh karena itu harus dilihat dulu GATT-WTO-nya itu untuk TKDN itu berapa pembagiannya. Tadi sini mengatakan 35%. Kan gitu ya. Nah, saya tanya kembali, dalam kasus investasi ini terpenuhi enggak 35% itu? Jadi mengatakan iya. Nah, kalau iya berarti ada masalah dong. Kecuali sini mengatakan enggak Pak, ternyata kurang dari 35% atau melebihi 35%. Berarti hukum dalam kasus berarti ada masalah karena bertentangan dengan GATT-WTO. Kan begitu. Kan? Nah, kalau sebuah objek penelitian itu tidak ada masalah, maka mau diteliti. Kan begitu ya. Kecuali ada masalah, barulah itu menarik untuk diteliti. Ya. Kalau sini orangnya lurus saja itu nggak pernah belok-belok, ya. Apanya mau diperbincangkan, apa yang mau digosipkan? Tapi kalau ternyata sini itu belok-belok orangnya, ya, kayak saya kalau jalan suka belok-belok, ya, kan orang kemudian akan bertanya, akan menarik, kenapa dia suka belok-belok? Kan begitu. Begitu ya sini ya? Ya? Terus ini terus dong. Saya khawatir lagi ya nanti jadi cemburu. Karena saya urusin terus. Udah lulus itu. Gitu ya. Jadi coba kembali diskusikan dengan pembimbing satu. Bu, ini ada masalah atau tidak ada masalah gitu terkait dengan TKDN ini. Ya. Kalau ternyata tidak ada masalah, coba lihat dari perspektif yang lain. Ya. Tapi harus diskusikan dengan pembimbing satu. Ya. Karena kalau terpenuhi TKDN ini dalam menurut prinsip GATT-WTO, nggak ada diteliti apa yang mau diteliti. Masalah sudah selesai kok. Tapi kalau tidak, nah itu baru itu ya. Jadi bukan saya yang suruh mengubah judulnya, tetapi nanti pembimbing yang akan, iya benar ini tidak ada masalah, ini TKDN-nya memang sekian, ya, gitu ya. Oke, dari saya cukup itu. Terima kasih. Siap, terima kasih atas setelahnya Bapak Dr. Daniel SHMH di sini selaku pengawas pertama Cikal. Semua catatannya untuk direkapitulasi dan nanti didiskusikan kembali dengan Bu Dr. Eva Johan dan Pak Suryano. Oke, selanjutnya dimohon kesediaannya kepada penelah kedua Ibu Hera Susanti SHLLM. Kepada Ibu Hera, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Kabir, mohon izin Pak Daniel. Baik, Cikal. Dulu proposalnya sama saya juga. Iya, sidang. Ya, Saya ingin mengucapkan selamat ya ke Cikal
sudah menyelesaikan tugas akhirnya ya. Saya mengapresiasi usahanya, pasti tidak mudah ya untuk menyelesaikan tulisan yang banyak ini, bukannya cukup banyak halamannya. Pastikan dalam proses penyusunan itu ada maju mundur ya. Tapi alhamdulillah ini terselesaikan ya. Tinggal nanti setelah hari ini akan ada yang namanya revisi. Direvisi saja sesuai masukan dari penelaah dan nanti dikomunikasikan kembali ke pembimbingnya ya. Jadi mengucapkan selamat Cikal. Nah, di skripsinya ini ada beberapa catatan yang ingin disampaikan terkait dengan sistematika penulisan dari skripsi Cikal ya. Yang di sini ada beberapa hal seperti penulisan judul di abstrak yang dalam bahasa Inggrisnya. Ya, karena itu bahasa Inggris, jadi berasa dikalikan saja ya. Iya, yang di bagian abstraknya kita ada yang Inggrisnya, yang English versionnya ya. Itu kan ada penulisan yang masih belum dikalikan saja. Kemudian di dalamnya di sini itu banyak penggunaan istilah bahasa Inggris yang belum dimiripkan. Jadi nanti cross check kembali, di double check ya, atau triple check, terserah kita, nanti dipastikan lagi istilah-istilah yang dalam bahasa Inggris yang memang harus dimiripkan itu dimiringkan gitu ya, atau dikalikan. Kemudian juga dari format penulisan seperti Alenia ya, itu agak maju ini ya, jadi nanti dilihat kembali ya skripsi teman-temannya mau siapa, nanti format penulisannya itu agak maju, itu sudah buat lain beberapa halaman, nanti dilihat kembali ya, nggak terlalu ini, cuma agak dimundur sedikit. Kemudian juga di sini ada penulisan halaman ya, itu tidak konsisten. Ada yang HLM, ada juga HAL. Ya, itu ada HLM dan juga HAL. Itu kan sama-sama kayak menunjukkan ingin menulis halaman ya. Tapi yang dalam beberapa referensi ditulis HLM, tapi di yang beberapa yang lain ditulis HAL seperti itu ya. Itu nanti diseragamkan saja. Ya, kalau HLM semua. Terus jangan lupa nanti ditutup dengan titiknya. Kemudian juga penulisan footnote dari website. Nah, itu jangan webnya saja dimasukkan ke footnote. Kan ada formatnya ya. Bagaimana cara menulis footnote dari website misalnya ya. Bukan link aja dimasukkan di situ, ada formatnya. Di sini kan kebanyakan selain artikel ya, misalnya di IQ itu, di copy paste websitenya saja, tapi tidak dibuat diaksesnya kapan misalnya, kemudian siapa yang mempublikasikan tulisan itu gitu ya, tidak ditulis. Nanti dilihat lagi ya, jadi Bu ada di beberapa itu tadi ada yang ditandai di mana kalau itu buatnya website saja ya, nanti dicek kembali ada beberapa yang ditulis tadi. Kemudian penggunaan singkatan di sini kan di awal Cikal sudah menulis tuh TKDN itu adalah singkat komponen dalam negeri. Nah, terus juga WTO juga ya kan, World Trade Organization di awal-awal itu sudah ditulis. Jadi di dalam di bab 2 dan seterusnya itu tidak perlu setiap penyebutan WTO harus dijelaskan kembali World Trade Organization lagi. Apa ditulis WTO saja sudah pembaca sudah paham karena di awal itu sudah dimention WTO itu
apa, kan di ADT itu apa, TKDN itu apa, kepanjangannya di awal tuh dari mention. Jadi di bab-bab selanjutnya itu nggak perlu setiap ditulis istilah-istilah itu kepanjangannya ikut lagi. Kemudian penulisan daftar pustaka, ya, penulisan daftar pustakanya nanti dilihat lagi itu biasanya ini ada jarak nih, misalnya di buku, ya, ini satu buku misalnya Aminuddin dan Aminuddin, ya kan? Jadi biasanya ini di satu buku itu satu spasi, kemudian antara satu sama buku kedua itu space-nya 1,5 itu berjarak. Kalau ini kan sama ya 1,5 semua. Iya, Dilihat lagi ya. Oke, sukses kita untuk revisiannya. Tadinya cukup atau cukup? Siap, terima kasih Ibu Hera Susantiasa Alam atas telaah dan juga masukannya. Jika untuk dicatat dan direkapitulasi ulang, nanti didiskusikan kembali dengan dua pembimbing jika. Oke, di sini Pak Surya dan Bu Eva akan menyusul, tapi mungkin tidak berbarengan dengan majelis. Jadi silakan closing statementnya jika. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel dan juga Bu Hera atas saran dan masukannya dan kritiknya agar penelitian saya menjadi lebih baik ke depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum dan juga dosen pada bidang hukum internasional karena telah membantu saya menyelesaikan tugas saya pada hari ini, dan terkhusus kepada Bapak Anom dan juga Ibu Eva yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cikal dan Cindy boleh berdiri dulu di depan. Oke, Cikal, Cindy, alhamdulillah ini proses dan tahapannya sudah berjalan. Namun untuk hasil akhir kita belum bisa terkumpul karena yang posisinya Pak Surya juga Bu Dr. Eva ini kan sekaligus pembimbing ya. Jadi akan menyusul. Jadi ini yudisiumnya kita tunda. Namun insya Allah untuk Cindy bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya nanti setelah administrasi dengan dua pembimbingnya diselesaikan untuk proses penelitian. Untuk Cikal juga insya Allah setelah dengan kedua pembimbingnya selesai karena Pak Anom dan Ibu Eva itu pembimbing posisinya di sini nilai yang sudah masuk juga sudah mencukupi dan insya Allah layak untuk menyandang gelar sarjana hukum. Cikal dan Cindy diingatkan untuk di follow up semua catatan dan masukan dari masing-masing penelaah dan diskusikan ulang dengan pembimbingnya. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu penelaah ada yang ingin disampaikan? Satu hal untuk Cikal, bukan Cikal, Cindy. Tolong fokus. Tadi Cikal sudah bagus di kerangka pemikiran dan bab 2-nya. Terkait dengan teori yang digunakan. Satu teori itu biasanya banyak penganutnya. Dan walaupun banyak penganutnya, ada perbedaan-perbedaan antara satu teori dengan teori yang lain. Bukan, antara satu penganut dengan penganut yang lain. Ya, misalnya teori keadilan misalnya. Akan berbeda pendapat Aristoteles dengan John Rawls misalnya. Oleh karena itu, pilih salah satu penganut, ya. Yang betul-betul berkaitan dengan objek yang diteliti. Ya. Jadi terkadang saya lihat penulis itu dia mengatakan teori keadilan. Padahal di teori keadilan itu banyak penulis di situ. Itu yang membedakan kita dengan disiplin ilmu lain. Disiplin ilmu lain itu betul-betul
memfokuskan pada satu penganutnya. Ya. Nah, itulah yang kemudian dibangun kan. Satu itu tidak perlu mengkritisi sebuah teori, nggak perlu. Ya. Tetapi bagaimana apalagi mensinkronkan antara teori yang digunakan itu dengan objeknya.